Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Dinta Mayori, kelas 6F Perbankan Syariah dengan NIM 1810401138. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Studi Analisis Metode Istisna pada Penjualan Produksi Gula Merah di Desa Sungai Asam. Di sini dalam mata kuliah bimbingan skripsi yang diampu oleh dosen pengampu yang terhormat Ibu Febrianingsi MPD. Yang pertama yaitu landasan teori. Proses pembuatan gula merah. Gula merah yang merupakan komoditas unggulan sekaligus ciri khas Desa Sungai Asam. Masyarakat Desa Sungai Asam yang hampir sebagian besar adalah petani yang juga menjadi pengolah gula merah, yang didukung dan difasilitasi dengan melimpahnya tanaman tebu yang dapat dikatakan mudah tumbuh di daerah perbukitan dan di daerah dingin seperti Desa Sungai Asam, sehingga masyarakat berusaha memanfaatkannya. Dari hasil yang diperoleh dari nira tebu, dan kemudian diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat menjadi produk unggulan di Desa Sungai Asam. Laporan penelitian yang dilakukan bertujuan menjelaskan bahwa gula merah yang diproduksi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Produk olahan dari nira tebu berupa gula merah dikatakan nilainya lumayan tinggi. Para petani gula merah masih mengolahnya secara tradisional yang dicetak menggunakan setengah batok kelapa dan cetakan lainnya. Gula merah yang merupakan gula tanpa pengawet yang dihasilkan dari proses penguapan nira tebu yang kemudian dicetak. Gula yang memiliki kriteria atau karakteristik berbentuk padat, kering, dan berwarna kecoklatan merupakan gula yang layak. Kemudian, di dalam proses produksi gula merah, yang pertama ada alat-alat yang digunakan seperti wajan sebagai tempat untuk memasak gula merah. Yang kedua yaitu spatula besar khusus untuk mengaduk gula merah, batok kelapa dan papan cetakan sebagai alat mencetak gula merah. Kemudian seperti plastik, saringan, kayu bakar, dan yang terpenting yaitu nira tebu atau bahan baku dari pembuatan gula merah. Kemudian yang kedua ada proses pengambilan nira tebu. Biasanya masyarakat mengambil tebu yang usianya mungkin cukup untuk dipanen. Kemudian tebu-tebu tersebut dipisahkan antara batang dan akar. Setelah dipisahkan, kemudian tebunya dibersihkan sampai sebersih mungkin dan diambil nira tebunya. Setelah diambil, disaring. Dalam waktu penyaringan ada 2 kali proses penyaringan agar nira dijamin bersih dari sampah-sampah yang ada dalam tebu-tebu tersebut. Ketiga yaitu proses pembuatan gula merah. Nira yang sudah disaring kemudian dimasukkan ke dalam wajan dan mulai memasak dengan api yang cukup besar agar nira tebu lebih cepat memasak. Dalam proses memasak, sesekali aduk nira tebu dan lakukan penyaringan busa agar gula merah yang dihasilkan lebih sempurna. Bila nira sudah pekat warnanya, sudah berwarna kuning tua kecoklatan, berarti gula merah hampir jadi. Nira yang sudah matang itu diaduk sampai agak mendingin. Kemudian, masukkan nira ke dalam cetakan dan tunggu sampai mengeras. Jika sudah mengeras, maka proses pembuatannya sudah selesai. Masuk ke proses keempat, yakni proses pemasaran. Kegiatan pemasaran salah satunya adalah mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli barang dan jasa. Oleh karena itu, perusahaan harus mempelajari dan memperhatikan perilaku konsumen, yaitu misalnya yang dibutuhkan dan juga
meneliti alasan apa yang menyebabkan konsumen memilih dan membeli produk tertentu. Pemasaran adalah proses sosial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang menunjukkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan melalui pertukaran inilah, pihak lain dapat mengembangkan hubungan pertukaran. Esensinya, pemasaran mengantisipasi dan mengukur pentingnya kebutuhan dan keinginan dari kelompok konsumen tertentu, dan menanggapinya dengan aliran barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan. Berdasarkan bauran pemasaran di atas, maka dalam pemasaran terpadu untuk komoditi gula merah, antara lain yang pertama yaitu produk. Sebelum membuat suatu produksi, terlebih dahulu dilakukan suatu riset untuk mengetahui perilaku konsumen dan calon konsumen. Hal ini dapat diperoleh segmen-segmen pasar dengan mengamati ciri-ciri konsumen seperti ciri geografis, demografis, dan psikografis. Dengan demikian, gula merah yang diproduksi harus beragam jenis dan bermacam yang perlu dipertimbangkan. Jadi, untuk awal produksi, maka kita harus tahu produk yang akan kita buat dan dipasarkan. Yang kedua yaitu harga. Terkait dengan penetapan harga, ada beberapa bentuk penetapan harga, yaitu dapat dijadikan acuan dalam menetapkan harga gula merah. Yang pertama, penetapan harga unit. Yang kedua, penetapan harga lini. Hal ini dilakukan apabila biaya produksinya naik. Yang ketiga, penetapan harga eceran. Yang keempat, penetapan harga pelopor. Dan yang kelima, penetapan harga psikologis. Dalam menetapkan harga gula merah, yang tidak kalah pentingnya yaitu menetapkan harga yang tidak didasari oleh adanya kepentingan untuk mengejar keuntungan semaksimal mungkin. Tetapi nilai-nilai kemanusiaan perlu diperhatikan pula. Karena jika konsumen puas akan menimbulkan penjualan yang kontinu, yang berujung pada eksisnya perusahaan gula merah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tempat. Penetapan lokasi pabrik gilingan tempat memproduksi gula merah sangat penting, dan yang pasti tempat yang digunakan harus dekat dengan lahan ataupun kebun di mana tebu diambil agar mempermudah proses produksi dan memperkurang waktu yang digunakan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi dalam pembuatan gula merah adalah tempat pembuatan yang harus mudah transportasi, yang bisa dengan masuk keluar ke lokasi tanpa ada hambatan, dan tenaga kerja serta sumber energi. Untuk distribusi yang digunakan dalam pembuatan gula merah ini menggunakan distribusi tidak langsung, yakni melalui tangan produsen, kemudian dijual kepada penampung, dan kemudian diecerkan ataupun dikirim ke luar daerah oleh pengecer tersebut, yang merupakan suatu sistem yang menyatu agar saluran pemasaran mudah dikendalikan. Kemudian poin yang keempat yaitu promosi. Promosi mencakup semua kegiatan untuk memperkenalkan produk yang kita buat dengan tujuan agar konsumen tertarik untuk membelinya. Ada 4 variabel yang dapat digunakan untuk mempromosikan gula merah, yakni yang pertama yaitu proses periklanan. Dengan periklanan, citra gula merah dapat dibangun dalam jangka panjang. Meningkat periklanan sangat luas jangkauannya. Cara ini dapat dilakukan di media cetak dan elektronik. Kemudian yang kedua, penjualan pribadi. Diperlakukan tenaga penjualan yang handal untuk meyakinkan calon pembeli mengenai karakteristik gula merah yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Sistem promosi ini memiliki sifat yang komunikatif dan dapat menciptakan tanggapan yang lebih kuat dan lebih, sehingga gula merah yang dipromosikan dapat dibeli konsumen pada saat itu juga. Yang keempat, publisitas. Sistem ini dapat menimbulkan kepercayaan yang tinggi karena memberikan peran dan bentuk berita. Dengan demikian pula, gula merah yang ditawarkan dapat diketahui oleh banyak orang mengenai karakteristik dari produk tersebut,
Tergantung kepintaran bagian humas membuat suatu peristiwa yang pantas untuk dipublikasikan. Lanjut, poin selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi produksi dan pemasaran gula merah. Di poin pertama ada luas area atau tanah. Lahan adalah tanah yang digunakan untuk usaha pertanian. Penggunaan lahan sangat tergantung pada keadaan dan lingkungan lahan berada. Lahan sebagai sarana produksi merupakan bagian dari faktor produksi. Luas penguasaan, luas lahan pertanian merupakan suatu yang sangat penting dalam proses produksi ataupun usaha tani dan usaha pertanian. Luas area lahan tanaman tebu mampu mempengaruhi produksi gula merah. Semakin luas lahan usaha atau area yang ditanami tebu, maka semakin banyak jumlah produksi gula merah yang didapat. Poin yang kedua yaitu jumlah pohon tebu. Pohon tebu di Desa Sungai Asam yang merupakan bibit atau bahan baku pembuatan gula merah merupakan faktor yang utama dalam melakukan usaha produksi gula merah. Pohon tebu merupakan pohon penghasil nira yang digunakan sebagai bahan baku utama proses pembuatan gula merah. Semakin banyak pohon tebu yang dimiliki, maka semakin banyak pula nira yang dihasilkan sehingga dapat memproduksi gula merah sebanyak mungkin. Poin yang ketiga yaitu pengalaman usaha. Pengalaman usaha diartikan sebagai interaksi diri pribadi dengan lingkungan, di mana di dalamnya seseorang belajar aktif dan interaksi dengan lingkungan tersebut. Istilah pengalaman yang lain juga dapat diartikan sebagai hasil belajar. Pengalaman belajar seseorang meliputi 3 aspek seperti pengalaman berupa pengetahuan, pengalaman berupa keterampilan, dan pengalaman berupa sikap dan nilai. Pengalaman usaha sangatlah penting dalam proses produksi dan dalam proses pemasaran. Karena apabila petani penderes gula merah pengalamannya lebih lama atau bagus, maka dalam proses gula merah akan mudah dan hasilnya akan maksimal. Dan dalam proses pemasarannya juga lebih mudah. Kemudian poin yang keempat yaitu modal. Dalam suatu usaha yang pertama kita butuhkan adalah modal. Modal dibedakan atas barang-barang, modal real, dan modal uang, yakni dana yang digunakan untuk membeli barang-barang modal faktor produksi lainnya. Yang kelima, poin kelima yaitu informasi. Informasi merupakan salah satu faktor penting dalam proses pemasaran gula merah. Dengan adanya informasi, para penderes dan sekaligus pengolah gula merah lebih dimudahkan untuk menjual hasil produksinya. Misalnya sebagai contoh mempromosikan di media sosial, Facebook, Instagram, atau YouTube. Dengan hal tersebut, maka akan ada hubungan antara pengolah gula merah dengan pembeli atau konsumen yang ada di luar daerah. Kemudian masuk poin selanjutnya yaitu tinjauan tentang produksi. Definisi produksi. Secara umum, produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan menjadi hasil keluaran. Dalam pengertian yang bersifat umum, ini penggunanya cukup luas, sehingga mencakup keluaran yang berupa barang atau jasa. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Produksi adalah kegiatan yang mengunggah input atau output. Kegiatan tersebut dalam ekonomi biasa dinyatakan dalam fungsi produk. Fungsi produk menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu. Fungsi produksi menunjukkan beberapa banyak jumlah maksimum output yang dapat diproduksi apabila sejumlah input yang tertentu dipergunakan pada proses produksi. Fungsi produksi adalah program schedule yang menggambarkan jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan dari set faktor produksi tertentu. Dan pada tingkat teknologi tertentu pula, fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan.
Yang kedua yaitu produktivitas. Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran dengan masukan. Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pada industri dalam menghasilkan barang atau jasa. Siklus produktivitas merupakan salah satu konsep produktivitas yang membahas upaya peningkatan produktivitas terus-menerus. Ada 4 tahap sebagai siklus yang saling berhubung. Yang pertama pengukuran, kedua evaluasi, ketiga perencanaan, keempat peningkatan. Poin yang ketiga yaitu seek big loss. Pengamatan nilai OEE atau overall efektif, di mana OEE mempunyai beberapa penyakit yang menyebabkan penurunan nilainya, yaitu pertama kerugian karena kerusakan, yang kedua kerugian karena pemasangan dan penyetelan, yang ketiga kerugian karena operasi berhenti, yang keempat kerugian karena penurunan kecepatan operasi, yang kelima kerugian karena produk cacat, dan yang keenam kerugian pada awal produksi. Poin keempat, definisi OEE. OEE adalah sebuah metrik yang berfokus pada beberapa efektivitas suatu operasi produksi dijalankan. OEE bukan hal baru dalam dunia industri manufaktur. Teknik pengukurannya sudah dipelajari dalam beberapa tahun dengan tujuan penyempurnaan perhitungan. Poin selanjutnya yaitu teknik perbaikan dengan diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat adalah gambar perubahan dari garis dan simbol yang didesain untuk mewakili hubungan yang bermakna antar akibat dan penyebabnya. Diagram sebab akibat adalah suatu perkataan terstruktur yang memungkinkan analisis yang lebih terperinci untuk menentukan penyebab suatu masalah ketidaksesuaian dan kesenjangan yang ada. Untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan kualitas hasil kerja, maka orang-orang yang selalu mendapatkan bahwa ada 5 faktor penyebab utama signifikan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama manusia, kedua metode kerja, ketiga mesin, keempat bahan baku, kelima lingkaran kerja. Masuk ke poin selanjutnya atau poin terakhir yaitu pembiayaan istisna. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian atau definisi pembiayaan istisna. Yang pertama yaitu istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Pengertian yang kedua, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara pemesan atau pembeli dengan penjual atau pembuat. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustahnis, penjual memerlukan pihak lain sebagai sani. Yang ketiga yaitu pembiayaan istisna adalah penyajian dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli atau nasabah, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang disepakati. Di sini ada dasar nilai HPA. Ada dasar peraturan, yaitu yang pertama Saetak, yang kedua PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna. Penjelasannya, yang pertama spesifikasi dan harga barang pesanan dalam istisna disepakati oleh pembeli dan penjual dalam waktu akad. Yang kedua, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Yang ketiga, jika nasabah dalam akad istisna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, bank dapat mengadakan akad istisna kedua dengan pihak ketiga atau supplier. Yang keempat, metode pengakuan pendapatan istisna dapat dilakukan dengan menggunakan metode presentase.
penyelesaian, dan metode akad selesai. Dan yang terakhir, pada pembayaran istisna, bank melakukan pesanan barang kepada supplier atau pesanan dari nasabah. Kemudian, perlakuan akuntansi. Yang pertama, uang muka pesanan nasabah yang diterima bank diakui sebagai uang muka istisna sebesar uang yang diterima. Yang kedua, uang muka yang dibayarkan bank kepada supplier diakui sebagai uang muka kepada supplier sebesar uang yang diberikan dan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat barang diserahkan kepada supplier dan seterusnya. Kemudian poin terakhir, pengungkapan hal-hal yang dilakukan rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan. Penghapusan aset piutang jenis istisna, kemudian jumlah piutang istisna yang diberikan kepada pihak yang berrealisasi, kebijakan akuntansi yang dilakukan dengan pengakuan pendapatan, penyisihan penghapusan aset, penghapusan dan penanganan piutang istisna yang bermasalah, besarnya piutang istisna baik yang dibiayai sendiri oleh bank ataupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebagai pembiayaan bank jika ada, jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak, utang istisna kepada nasabah yang merupakan pihak berrealisasi, jenis dan kuantitas barang pesanan. Baiklah, dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan pengaruh industri gula merah terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Desa Sungai Asam, di mana ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan. Perkembangan kehidupan sosial ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah jumlah pertumbuhan penduduk, letak geografis, dan mata pencaharian. Letak geografis dan mata pencaharian penduduk merupakan faktor yang berperan penting terhadap perkembangan tersebut. Dalam suatu perusahaan, faktor tenaga kerja mempunyai peranan besar dalam menentukan perusahaan itu sendiri. Apalagi dalam unit-unit industri gula merah yang banyak membutuhkan tenaga kerja. Industri dalam suatu masyarakat selain membawa teknologi, industri ke dalam suatu masyarakat agraris juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat dan sekitarnya. Industri pembuatan gula merah di Desa Sungai Asam ini di Kecamatan Kayawara Barat membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat setempat. Perubahan-perubahan yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini seperti peningkatan pendapatan masyarakat. Industri pembuatan gula merah di Desa Sungai Asam ini menimbulkan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Terbukanya lapangan pekerjaan menyebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga bisa memajukan taraf hidup masyarakat. Yang kedua yaitu tingkat kemakmuran. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dalam ilmu ekonomi adalah suatu keadaan yang menunjukkan suatu keseimbangan antara kebutuhan hidup dengan alat pemuas kebutuhan. Perkembangan industri pembuatan gula merah di Desa Sungai Asam membawa dampak positif seperti pendapatan masyarakat yang selalu meningkat, serta tersedianya lapangan pekerjaan bagi penduduk. Industri dalam masyarakat akan menyebabkan suatu perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat. Perekonomian yang baik di situ di daerah akan menyebabkan kesejahteraan masyarakat selalu meningkat. Berikut penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.